Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus BKM, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, semoga berkumpulnya kita di rumah Allah ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajelis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelumnya saya mohon izin duduk di atas Pak ya, untuk memudahkan di dalam penyampaian ya. Baik, kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Kita lanjutkan masih pasal yang ketiga, adab-adab mata pencaharian dan penghidupan. Sekarang kita masuk kepada bab masalah halal dan haram ya, masih dalam pasal tersebut, tapi kita sudah masuk ke subtema masalah halal dan haram. Kenapa masalah halal dan haram ini disinggung? Karena ini juga menyangkut masalah tazkiyatun nafas, kesucian jiwa kita. Karena ada pengaruh makanan haram ya dengan ibadah. Ada pengaruh makanan halal dengan diterimanya amal ibadah. Jadi kalau selalu yang masuk yang haram ke dalam tubuh kita, maka itu akan memberatkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ya, pentingnya kita untuk mengetahui masalah halal dan haram. Baik ya, Syekh mengatakan dalam kitab ini, mencari yang halal wajib bagi seorang muslim. Banyak orang-orang yang bodoh dalam agama mengatakan bahwa yang halal itu tidak ada. Ya, yang halal itu tidak ada, kata mereka. Mereka berkata yang halal tinggal air, sungai Efrat dan bisikan niat. Selain itu semuanya sudah musnah karena muamalah yang tidak benar. Jadi alasan mereka karena muamalah, tata cara berjual beli dan lain sebagainya sudah tidak benar, maka semuanya nggak ada lagi yang halal, semuanya haram. Nah itu ya. Sehingga sikat sajalah, yang penting berduit, nah, gitu ya. Jadi saya memuliakan Allah Azza wa Jalla, itu kalau istilah di Arab. Kalau istilah di kita, yang halal saja mana? Yang halal aja susah. Yang haram. Iya begitu. Apalagi yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, itulah istilah-istilah kalau di pasaran ya. Ini tidak boleh kita jadikan sebagai acuan. Ketika mereka menanyakan hal ini, padahal mereka juga harus mendapatkan bahan-bahan makanan pokok, maka mereka pun bebas menerjunkan diri dalam hal-hal yang syubhat dan haram. Jadi mereka buat kalimat seperti itu, akhirnya mereka terjerumus dalam yang haram. Tentu saja ini adalah tindakan bodoh dan sama sekali tidak dilandasi ilmu. Disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun musyabbihat. Yang artinya yang halal itu udah jelas. Jadi yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Sedangkan di antara keduanya yang antara halal dan haram, maka itulah perkara yang syubhat atau perkara yang masih samar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Contoh makanan halal kan lebih banyak daripada makanan haram. Yang haram kan cuma
Hurrimat alaikumul maitah dang bangke, ya kan? Waddam, maitatu waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, ya. Dan apa saja disembelih selain tidak disebut nama Allah. Sikit sekali yang haram makanannya. Yang halal banyak, nasi goreng, nasi uduk, ayam geprek, ayam penyet, segala banyak. Kalau ditotalkan banyak, iya kan? Sama juga minuman, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang haramnya cuma khamar, ya, dan sejenisnya yang memabukkan. Kalau yang halal banyak, air putih, teh manis, kopi, sanger, jus, segala macam banyak. Tapi itulah kadang kecenderungan kita lebih memilih yang sedikit. Banyak yang masih minum khamar, padahal ya banyak yang halal yang diminum, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Jangan menekan Allah Azza wa Jalla, karena anggapan orang-orang ini sudah merebak kemana-mana dan mudaratnya, bahayanya sudah menjalar, yang dampak negatifnya juga merembet ke dalam agama. Maka perlu ada pengungkapan tentang kerusakan anggapan ini dengan cara memberikan pengarahan tentang perbedaan antara yang halal dan yang haram dan yang subhan. Maka Syekh mengatakan kami akan menjelaskan masalah ini dalam beberapa pembagian. Jadi di kitab ini akan dijelaskan. Bagian pertama tentang keutamaan mencari yang halal, celaan terhadap mencari yang haram, tingkatan-tingkatan halal dan haram. Tentang anjuran mencari yang halal, ini jelas sekali ya dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 51. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul-rasul, kulu, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Coba lihat ini, ada hubungan antara makanan yang baik dengan amal soleh. Ya, ada hubungan, ada kaitan. Ya, nah, ya, kenapa? Karena amal-amal soleh kita juga diterima atau tidaknya oleh Allah itu juga tergantung makanan yang kita makan atau uang yang kita cari, itu sangat bergantung terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Contoh seperti orang berangkat haji, uangnya dari hasil korupsi misalkan, atau uang hasil dari nipu orang, ya, ada nggak pengaruh dengan hajinya? Ada. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, apa dijawab malaikat? La labbaik, tidak ada panggilan bagimu. Wala sa'daik, tidak ada kebahagiaan bagimu. Jadi ada pengaruh, ya, makanan yang makanya para rasul, ya ayuhan rasul, ya Allah memerintahkan wahai rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal soleh, ya. Maksudnya makanan yang baik di sini adalah yang halal, yang demikian ini diperintahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal soleh. Makanya di antara doa Nabi di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang ketiga amal yang diterima, ya. Jadi rezeki yang baik akan mempengaruhi terhadap amal ibadah kita. Maka amal nomor 3, rezeki nomor 2, karena amalan itu diterima atau tidaknya juga mempengaruhi daripada makanan yang kita makan. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah juga berfirman tentang celaan yang haram, dan janganlah sebagian kalian wala ta'kulu, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara menipu, menzolimi, mencuri. Ya, ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah 188. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, kecuali menerima yang baik-baik. Kita sedekah dengan cara harta yang terbaik,
Ya, kita ingat kisah Qabil dan Habil. Ya, sedekahnya Qabil tidak diterima oleh Allah, sedekahnya Habil anak Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Qabil mencari buah yang tidak baik, yang paling busuk, yang busuk-busuk itu disedekahkan. Sementara Qabil sebagai peternak, dia cari ya lembu yang paling baik, paling gemuk, tegap, besar, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu baik dan menyukai yang baik-baik. Ya, jadi jangan sampai kita nanti nggak apa-apa lah korupsi banyak-banyak nanti bersedekah awak. Maka sedekah dari hasil yang haram ini tidak akan ya membawa manfaat. Ya, misal dia mencuri kereta, mencuri sepeda motor, dia jual 10 juta, dia sedekahkan 5 juta, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama halnya dengan dia berwudu tapi pakai air kencing. Mana berwudu? Ya, tapi pakai air kencing. Walaupun niatnya baik, wudu kan mau sholat ya, tapi pakai air kencing ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan dengan cara fasilitas yang haram. Maka ini harus diperhatikan jamaah oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat Abu Hurairah melanjutkan hadis ini hingga perkataannya. Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki. Ya, kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh, lusuh, berdebu, lalu dia mengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Sementara makanannya dari hasil yang haram, minumannya juga haram, pakaian yang dia pakai juga dari hasil yang haram, ya, maka mana mungkin dikabulkan karena yang demikian itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi menceritakan ada seorang laki-laki melakukan safar, perjalanan jauh. Kita tahu kalau orang musafir itu doanya makbul. Jadi syarat-syarat untuk dikabulkannya doa itu terpenuhi dia musafir. Ya, kemudian dia berdoa mengangkat kedua tangannya. Ya, karena disebutkan dalam hadis Allah malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya tapi dalam keadaan hampa, artinya doa tersebut dikabulkan Allah. Tapi orang ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melakukan perjalanan sampai berdebu pakaiannya, lalu dia berdoa kepada Allah, Allah tidak terima doanya. Apa sebabnya? Karena kata Nabi mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai juga dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum juga dari hasil yang haram. Memang betul mungkin minumannya halal, zatnya halal, air putih kan halal. Tapi usahanya, kasabnya, usahanya untuk membeli air putih dari hasil yang haram. Ya, jadi harta haram itu ada dua, haram dari sisi zatnya. Jadi zatnya haram, memang haram, seperti babi, anjing dan lain-lainnya, khamar, haram zatnya. Yang kedua haram dari sisi usahanya. Haram dari sisi usahanya. Ini ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Nah, orang seperti ini ya Allah tidak akan terima doanya. Kita tahu doa itu mewakili seluruh ibadah. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Jika doa saja tidak diterima Allah, bagaimana lagi dengan ibadah yang lainnya? Maka berhati-hati jangan melakukan Allah tentang hal-hal yang haram ini. Diriwayatkan bahwa Sa'ad bertanya kepada Rasulullah bagaimana agar doanya diterima. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang terkenal makbul doanya. Kalau dia berdoa langsung diterima oleh Allah. Bahkan dia pernah difitnah orang lalu dia doakan mati langsung orang. Karena saking kan makbulnya doanya. Ya. Semenjak itu dia takut lagi berdoa langsung karena khawatir ya seperti itu kejadiannya lagi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah bertanya kepada Rasul, gimana supaya kalau doa, gimana caranya agar doa kita makbul? Maka Rasulullah menjawab, buatlah makananmu atib ta'mak. Makanlah makanan yang baik-baik, niscaya doamu akan dikabulkan. Hadis riwayat Tabrani. Coba. Sahabat tadi nanya gimana caranya agar doa kita makbul? Sabda Nabi apa? Jaga
makanan. Makanlah makanan yang baik-baik, tustajab da'wat, pasti doamu akan dikabulkan. Coba nggak banyak tipsnya supaya doa makbul, membersihkan hati. Ya udah jaga saja makanan. Orang kalau udah hatinya bersih pasti dia akan jaga makanan. Dia itu udah otomatis itu. Ya, udah otomatis. Jadi Nabi nggak ajarkan kau tahajud tengah malam, kau betul-betul khusyuk sama Allah, jaga jangan sampai ini. Jaga saja makanan. Ya, karena yang namanya perut ini orang soleh pun bisa salah. Ya, orang soleh pun bisa jadi salah. Ya, udah perut lapar, datang pula tawaran yang halal, yang haram bisa jadi haram. Ya, cuman hukumnya ini Ustaz, ini begini haram, kencang kan saya kan, langsung dapat 2 tas terus merah ke semua, isinya merah. Tunggu saya pikir-pikir, mungkin ada ikhtilaf ulama ini, bisa jadi ini ada yang mengatakan halal ini mungkin ya, nantilah saya cari, nanti saya kabarkan. Jadi halal ini berat ya, godaan itu luar biasa. Kayaknya memuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, ini harus diperhatikan ya. Baik, kita lanjut. Orang-orang salafus saleh, orang-orang salaf, orang-orang sahabat, tabi'ut tabi'in selalu memperhatikan yang halal dan menelusurinya dengan seksama. Suatu kali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu makan sedikit makanan yang syubhat, tapi kemudian dia memuntahkannya lagi. Ya, Abu Bakar Siddiq masuk ke rumahnya, nampak situ ada kurma, langsung dia makan. Ya, datang budaknya. Ya, wahai Abu Bakar, wahai Tuan, apakah engkau habis makan kurma yang di meja tadi? Ya, itu dulu aku pura-pura jadi dukun, itu upahnya. Nah, itu upahnya waktu jadi dukun. Mendengar itu Abu Bakar pun langsung mencolok-colok mulutnya ya, juluk-juluknya mulutnya biar muntah ya. Sampai orang mengatakan, wahai Bakar, nanti kau mati biarlah. Andai nyawaku, aku lebih senang nyawaku tercabut daripada makanan ini ada dalam perut. Akhirnya ada yang mengajarkan banyak-banyak minum. Kalau kau banyak-banyak minum akan muntah nanti. Akhirnya betul, minum banyak-banyak, sebanyak-banyak muntah, keluar semuanya. Alhamdulillah, karena aku mendengar sabda Rasul, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka nerakalah yang tempat yang layak untuk apa nggak ngeri gitu. Ya. Jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Biarlah makan ikan asin, kerupuk, yang penting halal. Ya. Penting halal daripada makan pizza, burger, apalagi beras yang mantap itu ya. Daging ayam setiap hari, daging kambing, onta, sop ini. Ya, tapi dari hasil yang haram. Ya, tapi kan Ustaz lebih enak lah makan daging tapi dari hasil yang halal ya. Bagus itulah ya kan. Ini kan cerita kalau nggak ada lagi ya kan. Nggak ada lagi apa-apa lah. Ya, makan kerupuk awal apa-apa. Ya, andai pun nggak ada makanan lagi, kasih saja dimakan mungkin kenyang juga. Ya, kasih garam-garam tuh sedikit ya kan. Atau gantung ikan asin, cium saja aromanya. Makan nasinya kan lagi. Tidak ada masalah. Hidup juga, yang penting hidup. Ya, kadang berbalik awak lihat saudara-saudara di Palestina kadang makan, kadang tidak, ya kadang minum nggak dapat, ya ada yang 3 hari 4 hari nggak makan, ya. Nah, jadi kita harus jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla memperhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ketahuilah bahwa semua yang halal itu adalah baik. Semua yang halal itu adalah baik. Tetapi sebagian ada yang lebih baik daripada yang lain. Jadi sebagian itu ada yang lebih baik daripada yang lain. Sedangkan yang haram semuanya pastilah buruk. Tetapi sebagian ada yang lebih buruk dari sebagian yang lain. Jadi halal itu pun kebaikan baik itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Makanan itu halal kalau sudah halal baik. Tapi baik itu ada tingkatan yang bisa jadi baik untuk seseorang, tidak baik untuk orang lain. Pernah kita jelaskan ya, mungkin teh manis itu baik ya untuk kalau orang yang bekerja berat, baik kan itu. Bekerja berat, keringat banyak, minum teh manis banyak-banyak, bagus. Kita kalau yang kerjanya duduk, main laptop, komputer aja duduk, bagus. Nggak bagus, bisa-bisa kena sakit gula. Halal tapi belum tentu baik. Semuanya baik, tapi baiknya itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya.
Nah, jadi jamaah malaikat Allah azza wa jalla. Begitu juga haram. Haram pun ada tingkatannya, bahaya kali, ada sedikit bahaya. Intinya semuanya adalah buruk. Ya. Jamaah malaikat Allah azza wa jalla. Ini yang harus kita pahami. Tingkatan-tingkatan ini seperti layaknya dokter yang mengukur suhu badan. Ini suhunya paling panas, ini bawahnya lagi, ini bawahnya lagi. Begitulah kira-kira gambaran tingkatan-tingkatan haram yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ada yang haram tetapi tidak setingkat dengan sesuatu yang mendapat murka karena mendapatkannya dengan cara yang paksa. Jadi yang haram dari sisi pencariannya pun ada tingkatannya. Ya, judi misalkan, tingkatan ya dosa untuk dia. Ya, tapi kalau mencuri, ya sampai hari kiamat dia harus berhadapan dengan barang orang yang dia curi kan. Nah, dia mencuri kereta orang misalnya. Ya, dia taubat. Apakah cukup dengan taubat? Tidak cukup. Dia harus mengembalikan barang yang pernah dia curi. Jadi makin besar lagi tingkatannya. Ya. Dia harus mengembalikan barang yang dia curi. Kalaupun dia nggak jumpa, ya di akhirat dia akan tetap membayar dengan pahalanya kan? Pahalanya diambil. Nah, bagaimana dengan riba? Lebih tinggi lagi. Jadi setiap apa itu pasti ada. Setiap yang haram itu ada tingkatan-tingkatannya. Jamaah malaikat Allah azza wa jalla. Ya, begitulah kira-kira gambarannya. Yang kedua ini setingkat dengan orang yang mendapatkan murka lebih keras. Karena di sana ada unsur menyakiti orang lain. Ini yang kita sebutkan tadi. Dan mengabaikan cara yang syar'i, mengambil harta secara zalim dari orang miskin. Ya, jadi merampok harta orang miskin, orang solih, ya, atau anak yatim, harta anak yatim dia makan. Ini kan ada hubungannya dengan orang lain. Jelas tingkatan haramnya lebih buruk. Ya, lebih buruk daripada mengambilnya dari orang kaya, fasik atau orang yang kuat. Untuk al-waro itu adalah berhati-hati, ya, berhati-hati, menjauhi urusan-urusan dunia yang mengandung syubhat. Artinya yang susah membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka dalam hal ini harus berhati-hati. Itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang yang menjauhi segala apapun yang pengharamannya telah ditetapkan fatwa ulama. Dan ini tak perlu contoh lagi karena haramnya jelas. Contoh, sabu haram kata fatwa ulama, maka harus dijauhi. Tapi ada manfaatnya, khamar pun ada manfaat. Ya, tapi kalau sudah difatwakan haram maka haram. Ya, yas'alunaka lil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakan, ya, ada manfaatnya, ya, tapi dosanya lebih besar. Ya, mudaratnya lebih besar, bahayanya lebih besar. Ya, maka harus dijauhi. Misal babi haram, ya, itu sudah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, maka tidak ada tawar menawar lagi, ya, tidak ada tawar menawar lagi. Tapi kan enak ini nggak pakai tapi lagi. Kalau tingkatan pertama ini nggak pakai tapi. Yang kedua, tingkatan orang yang menjauhi setiap syubhat, ya, menjauhi setiap syubhat berarti di bawah haram, masih ada antara halal dan haram. Dia menjauhi syubhat yang sebenarnya tidak harus dijauhi, tetapi dianjurkan untuk dijauhi. Jadi masih antara-antara, baina-baina, ya, antara-antara. Kalau tadi yang pertama udah jelas haramnya, itu nggak perlu ditanyakan lagi. Ya, yang kedua ini antara-antara. Seperti sikap dalam menghadapi syubhat. Ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Jadi kalau hati kita was-was, tinggalkan saja. Ya. Tapi ini kan masih ada halalnya. Tapi ada juga haramnya, udah tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ini ya, yang kedua seperti itu. Yang ketiga, menjauhi sebagian warok, menjauhi sebagian hal-hal yang halal karena khawatir akan menjurus kepada yang haram. Ya, jadi menjauhi sebagian yang halal karena khawatir akan menjurus kepada yang haram. Contoh, banyak makan daging misalkan, ya, akhirnya menambah hormon. Ya, khawatir kita nggak bisa mengontrol syahwat kita, ya, bisa jadi terjerumus dalam perzinahan misalkan, maka menjauhi hal tersebut juga disebut waro. Ya, mengurangi lah, ya, artinya hal-hal yang bisa menambah
puding atau apa, ya setiap hari minum telur ayam kampung misalkan ya, padahal istrinya di perdagangan, dia di Malaysia cari makan. Nah, ini kan ya kalau terus seperti itu dikhawatirkan ya. Padahal halal kan itu? Halal, tapi muaroknya lebih baik. Contoh main HP halal, halal. Tapi kalau rasa-rasa kita main HP ini, kebanyakan main HP akhirnya menjerumuskan ya, tidak bisa jaga pandangan, tidak bisa ini ya, lebih cenderung nanti untuk menggapai syahwat kita, maka meninggalkannya lebih baik atau menguranginya. Ya kalau perlu, yang perlu saja daripada buka HP sedikit menggibah orang, awak ada kakek-kakek nikah sama anak gadis, misalkan awak gibah jadinya ya kan. Ini anak gadis timu harta kakeknya aja ini. Ya, seminggu dia mati dapatnya harta warisan karena menggibah jadi. Padahal jodoh kan. Nah, jodoh itu kan tidak memandang usia. Ya. Ada nanti nenek-nenek nikah sama anak lajang, anak muda, ya. Ini macam-macam lah itu nanti, ya, akhirnya jadi ibah segala macam nampak di sini. Nah, kalau kita khawatir itu halal, amal itu halal, tapi kita khawatir nanti bisa menjerumuskan yang haram, kurang-kurangi. Yang penting entah memberita atau membaca buku atau apa segala macamnya. Nah, jadi khawatir kiram, azanillah yakum itu juga bagian daripada warok, ya, bagian daripada warok. Yang keempat, menjauhi segala sesuatu yang sama sekali bukan karena Allah. Ya, sama sekali bukan karena Allah. Artinya amalan-amalan yang mubah, ya, amalan-amalan yang mubah ini merupakan sifat warok yang menjadi karakter para siddiqin, ya, orang-orang siddiq, ya. Sebagai contoh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Yahya An-Naisaburi rahimahullah, suatu kali dia minum obat, lalu istrinya berkata kepadanya, andaikan saja engkau mau berjalan-jalan sebentar di perkampungan agar obat itu dapat bekerja dengan baik. Ini kan sesuatu yang mubah, yang biasa ya. Nah, habis minum obat, bawa jalan-jalan biar kerja obatnya makin bagus. Maka dia menjawab, itu namanya langkah-langkah kaki yang tidak kukenal. Artinya perbuatan itu nggak kukenal. Ya, artinya perbuatan itu tidak mendapatkan manfaat agama. Ya. Sementara aku senantiasa menghisap diriku selama 30 tahun. Orang semacam ini tidak melihat adanya tujuan yang bernuansa keagamaan dalam langkah-langkah kakinya. Artinya pun kalau dia jalan-jalan tadi tidak membawa manfaat agama, rasanya nanti ya di akhirat dihisap pula, nanti makin banyak pula awak tengok, ya dia jaga. Ya. Nah, tapi kalau tak jalan tadi untuk ngaji itu kan ada nuansa agama. Jadi dia menghindari jalan-jalan itu tadi yang tujuannya hanya untuk melancarkan obat saja, ya, melancarkan obat saja, bukan karena Allah ya. Maka itu dia warok, berhati-hati. Maka ini waroknya udah warok tingkatan siddiqin, ya, orang-orang yang siddiq. Contoh dia kumpul-kumpul, tapi nggak ada rasanya kumpul-kumpul tuh tidak ada membawa pembahasan agama misalkan. Nah, dia berwarok, walaupun kumpul tadi cerita-cerita kan mubah kan, hukumnya boleh, tapi rasanya nggak menambah ilmu dia tinggalkan misalkan. Nah, ini waroknya para siddiqin, ya, waroknya para siddiqin. Orang semacam ini, ya, karena itu dia tidak melakukannya. Ini merupakan gambaran warok yang mendetail. Yang pasti warok dalam pandangannya adalah hal yang harus diprioritaskan dan harus ada tujuannya. Jadi harus ada tujuannya apa? Memang ada beberapa tingkatan lagi yang dikaitkan dengan prioritas dan niat ini. Siapa yang lebih hati-hati dalam masalah ini, tentu dia akan lebih cepat saat melewati sirat titian pada hari kiamat dan lebih ringan bebannya. Tingkatan kedudukannya di akhirat juga berbeda-beda, tergantung tingkatan masing-masing dalam waroknya. Serupa dengan tingkatan neraka bagi orang-orang yang zalim karena melanggar yang haram. Silahkan engkau berhati-hati dan silahkan engkau meremehkan masalah ini, karena semuanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka kata saya, mau kau amalkan silahkan, nggak mau kau amalkan pun yang aku sampaikan juga silahkan, karena nanti akan menanggung resikonya masing-masing. Jadi warok tadi, ya, tingkatan-tingkatannya, yang haram, subhan, kemudian yang halal tapi khawatir nanti menjerumuskan kepada yang haram, kemudian yang tidak ada hubungannya karena Allah pun dia berwarok, dia berhati-hati.
Khadul kiram, azanillah wa iyyakum. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua tentang tingkatan syubhat dan upaya membedakannya antara yang halal dan yang haram. Sebagaimana hadis An-Nu'man bin Bashir tadi, salah seorang ya laki-laki yang jalan tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Menyinggung tiga hal ini yaitu halal, haram, dan antara keduanya syubhat. Yang cukup rumit adalah antara yang halal dan yang haram yang tidak banyak diketahui masing-masing. Artinya yang halal itu jelas, haram itu jelas. Yang syubhat inilah yang banyak tidak diketahui. Artinya rumit, pembahasannya betul-betul membutuhkan keahlian ya, dalam perkara yang syubhat ini. Jadi memuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena itu kami hendak mengangkat selubung yang membungkus masalah ini. Dapat kami katakan halal yang mutlak ialah yang zatnya tidak berkaitan dengan suatu sifat yang memastikan pengharaman zat, dan sebab-sebabnya tidak berkaitan dengan sesuatu yang menjerumus kepada pengharaman atau kemakruhannya. Jadi kata Syekh, haram mutlak itu adalah haram yang tidak ada haram zatnya ya, dan haram dari sisi usahanya ya. Jadi kalau sudah zatnya haram, maka haram harus kita hindari. Kalau cara usahanya haram, maka juga harus kita hindari. Contoh adalah air hujan. Air hujan yang diambil seseorang sebelum jatuh ke milik orang lain. Kita kaitkan dengan hal berikut ini. Haram yang murni ialah yang di dalamnya terdapat sifat yang memang diharamkan, seperti tabiat yang kasar karena pengaruh khamar ya, karena pengaruh khamar, sifat yang tabiat yang kasar ya, karena biasa orang kalau sudah mabuk itu bawaannya kasar, yang pendiam pun mau bercakap saja ya, bahkan bisa sampai tidak menghargai orang lain ya. Sifat najis dalam kencing ya udah jelas, atau apapun yang dihasilkan karena suatu sebab yang dilarang ya. Jadi kalau tadi zatnya, sekarang sesuatu yang dilarang karena sebabnya, pencariannya, seperti hasil yang didapat dari kezaliman ya, riba. Itu dari sisi hasil ya, dari sisi sebab dia mendapatkan barang tersebut, usahanya. Dua jenis ini sangat jelas dan apa hasilnya sudah bisa ditebak. Sekalipun begitu masih ada kemungkinan hasilnya lain, dan kemungkinan ini bukan merupakan sebab zohir yang menunjukkan kepadanya ya. Jadi dia mungkin melakukan riba tapi dia punya usaha lain misalkan. Nah, ini kan bisa jadi nanti tinggal lihat mana lebih banyak hasil usahanya yang halal. Mungkin dia punya sawit yang dia warisan dari orang tuanya, tapi dia mungkin melakukan riba juga, mungkin membungakan uang dan lain sebagainya ya. Maka tinggal lihat ya mana yang lebih dominan dari hartanya. Nah ya, ini dari, makanya ada sisi yang lain, kemungkinan dari hasil yang lain. Contoh yang lain, berburu di daratan dan di lautan adalah halal ya. Uhilla lakum saydul bahri, ya dihalalkan bagi kamu berburu di laut ya. Wa ta'amuhu mata'an lakum, dan makanan-makanannya juga halal ya, sampai bangkai-bangkainya pun halal ya, ikan-ikan tersebut. Ya begitu juga di daratan, berburu di daratan, di lautan adalah halal. Hanya saja siapa yang berburu kijang dan memancing ikan, bisa saja hasil buruannya itu sebelumnya sudah menjadi milik orang lain yang lepas, ya kan? Jadi ada orang punya tambak ikan apa, ikan emas, tiba-tiba banjir kan? Nah, banjir ikannya meluap. Ya, dan ikan itu hanya dia yang menambahnya, juga mungkin ada yang lain gitu. Dapat kita mantap ini, alhamdulillah apa. Ini bisa jadi subhanallah. Ya, masuk ke rumah kita. Ya, tapi kalau dapat awak buaya ya kan, atau buah apa masuk ke rumah, nggak mungkin ada orang ternak buaya ya kan. Itu mau awak pelihara lah, terserah lah itu. Iya kan. Tapi kalau dia ikan atau kambing orang, ya, padahal di tempat kita nggak ada hutan dan dipastikan itu bukan kambing liar, pasti kambing orang. Akhirnya masuk ke rumahnya, alhamdulillah rezeki ini, langsung diikat, ya kan? Ini bisa jadi, ya, bukan dia selidiki dulu, dia cari tahu siapa yang punya kambing, bisa jadi ada yang kehilangan, ya. Ini harus diperhatikan. Kecuali dia pergi ke hutan itu jelas nggak ada kehidupan di situ, dampaknya ada kambing, ya.
Nah, ini jadi berburu tadi pun bisa jadi terjadi syubhat, walaupun berburu itu halal, tapi bisa di dalamnya nanti ya ada syubhat. Maka ini juga harus diperhatikan sampai sedetil itu. Ya. Di dalam menggunakan Allah Azza wa Jalla. Kemungkinan ini tidak bisa disamakan dengan mengambil air hujan yang turun dari langit. Ya, hujan turun dari langit, ya silahkan diambil. Siapa yang memanfaatkannya juga silahkan. Ada kawan saya yang dia merupiah pakai air hujan. Jadi dia sengaja pergi orang Padang, pergi ke gunung. Ya, jadi memang sengaja bawa mobil bentangkan plastik jadi hujan itu di plastik itu. Ya, jadi hujan itu kan air berkah ya, diberkahi oleh Allah, rahmat dari Allah. Ditambah lagi bacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah itu dia jual, nggak ada masalah. Ya, nah, kenapa? Karena dia ambil dan itu belum ada milik orang lain. Kecuali orang lain nampung dia ambil. Nah, walaupun asalnya dari langit hujan itu, tapi karena sudah menjadi milik orang lain, nggak boleh diambil. Ya, nah, tidak boleh diambil. Membuka kemungkinan dalam berburu seperti ini merupakan waroknya orang-orang yang selalu dibayangi rasa was-was. Ini hanya sekedar bayangan yang tidak mempunyai bukti. Tapi jika memang ada bukti yang nyata seperti ada luka yang tidak mematikan di tubuh kijang, maka memang bisa ada kemungkinan seperti itu. Inilah yang disebut warok. Ya, jadi dia dapat kijang, ternyata kijang itu ada tandanya, ada kalungnya. Nah, jelas ini mungkin ada pelihara orang, ya. Nah, maka dia warok dalam hal itu. Maka harus dia teliti. Ya, harus dia teliti. Batasan syubhat adalah sesuatu yang dipertentangkan dua keyakinan, berasal dari dua hal yang memang selaras dengan keyakinan. Contoh syubhat banyak sekali, namun yang penting bisa disimak dalam dua contoh berikut. Contoh pertama, keraguan-raguan tentang sebab yang mengharamkan ataukah menghalalkan yang bisa dibagi menjadi 4 macam. Ini bab ini betul-betul detail ini. Pertama adalah kehalalannya sudah jelas sebelumnya, lalu muncul keraguan-raguan tentang sebab yang menghalalkannya. Jadi sebelumnya sudah jelas halalnya, cuma sebab mendapatkan halal itu timbul ragu-ragu, was-was. Ya, ini merupakan syubhat yang harus dijauhi dan hukumnya haram untuk diambil. Contoh, seseorang melihat binatang buruan, lalu dia berhasil melukainya. Secara tak terduga binatang buruannya tercebur ke dalam air dan seketika itu mati. Dia tidak tahu apakah binatang buruannya itu mati karena luka dari senjatanya ataukah mati karena tenggelam di dalam air. Binatang buruan ini jelas haram, sebab dasar hukumnya adalah haram. Ya, jadi kalau kita berburu, apakah pakai panah, kita baca bismillah, dengan panah tadi mati, halal. Ya, tapi ternyata dia matinya jatuh ke air, dan ketika kita lihat di air dia masih bergerak-gerak, maka bisa jadi haram. Matinya bukan disebabkan panah tadi, tapi karena tenggelam tidak bernapas. Sampai begitulah. Hajarnya? Hah? Udah, insyaallah. Ya, nanti insyaallah ya. Ini detail betul ini ya. Pembahasannya agak sedikit panjang ya, karena masalah makanan halal haram. Mungkin kita sering berburu kan, jualan burung atau apa, ya kita berburu burung, maka harus kita perhatikan ya apa sebabnya. Ya, kalau tadi di panah langsung mati, alhamdulillah. Ini panah masih gerak-gerak lagi. Ya. Lalu 10 menit lagi Ustaz. 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Jadi di Mekah ya. Sudah masuk. Oh, udah. Baik ya. Demikian dulu, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Intinya jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ya, mulai hari ini kita berhati-hati terhadap apa yang kita makan. Perhatikan zatnya. Yang kedua, hasil. Ya, dari mana kita menghasilkannya. Ya, kalau dua ini kita jaga, insyaallah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya menampun, kepada Bapak Ibu kiranya maafkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.